Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto teman-teman. Tetapi terlebih khusus kita akan bahas lebih ke arah altcoins dan beberapa berita-berita altcoins yang akan saya share di video ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya teman-teman, like ataupun subscribe. Jadi kita bisa terus-menerus update mengenai market crypto ya setiap minggunya juga. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita masuk dulu ke dalam intronya, baru kita bahas mengenai beberapa analisa dan berita-berita terbaru ya. Oke. Coba kita lihat mengenai overview dari market crypto sendiri. Ya, saat ini berita bagusnya adalah kita sudah mulai recovery, teman-teman ya. Apakah kemarin sudah bottom? Itu nanti akan menjadi pertanyaan berikutnya akan kita coba jawab, bukan di video ini tapi mungkin di next video, dimana kita akan lebih fokus terhadap Bitcoin-nya. Nah, tapi kita akan lihat juga teman-teman ya, overview-nya Bitcoin udah di 97.900, jadi kemungkinan besar akan testing nih mungkin ke 98.000 sebentar lagi gitu. Ini persis karena pada saat saya buat video ini pada saat New York Open juga ya. Lalu kalau kita lihat penurunan overall di sini, beberapa kripto naik justru seperti Story atau IP, lalu ada Bera Chain justru mengalami kenaikan yang baru nih, dua-duanya IP dan Bera, ada XPX, TIA, FTM juga mengalami strong movement dalam beberapa hari terakhir juga yang perlu diperhatikan. Lalu ada Tau, Hype, dan ya beberapa kripto lain yang kira-kira overall seperti ini. Apakah ada yang mengalami penurunan? Masih ada gitu ya beberapa. Kalian bisa lihat dari sini. Ya kira-kira itu aja. Kita coba lihat ke Fear and Greed Index. Di Fear and Greed Index itu 49, jadi masih di area netral juga ya. Nah, yang menjadi big event atau big catalyst sebenarnya di hari ini ya, pada saat video ini dibuat adalah Pi Network teman-teman. Ya, saya baru aja membuat review mengenai Pi Network, kalian bisa cek aja videonya. Tapi ini justru menarik sekali ya. Kenapa? Karena Pi Network ini baru aja launching dan tanpa saya expect juga, ternyata nggak di-expect ya, Pi Network ini sempat ke angka $2 pada saat dia launching. Jadi ini cukup signifikan gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang jackpot di Pi Network, which is congrats kalau misalnya kalian yang memang udah mining Pi dari mungkin 2019 atau 2020, 2021, karena udah cukup lama dan akhirnya kriptonya launching juga, dan ini cukup hype teman-teman. Tapi overall apakah masih menarik? Ya kalian bisa jawab sendiri. FDV-nya saat ini aja di 96 miliar dolar. Jadi itu harus diperhatikan. 96 miliar dolar itu termasuk tinggi ya teman-teman, karena kalau kita lihat dari sini, kalau kita short ya berdasarkan fully diluted 96 miliar dolar, artinya dia ini udah di posisi ke top, bisa dikatakan top 6 lah, di bawah Solana tapi di atas BNB. Ini secara berdasarkan fully diluted market cap-nya di 95 miliar dolar. Ya, pastinya itu harus diperhatikan juga. Ya, selebihnya buat detail Pi Network cek aja di video saya. Kita akan membahas mengenai beberapa berita yang baru gitu. Kita mulai dari Presiden Trump dulu teman-teman, di mana Trump kemarin malam tadi pagi ya sempat membahas mengenai dia ended war dari Joe Biden gitu ya untuk Bitcoin dan juga kripto. Jadi memang dia lebih suportif lah, bisa dikatakan seperti itu, dan market makanya mulai rally kembali. Ya. Lalu nextnya, kalau misalnya kita melihat secara altcoins, kalian bisa cek video saya juga pribadi, secara flow-nya itu kelihatan bahwa money flow sekarang masuknya ke Ethereum. Ya, sedangkan di Solana justru ada outflow. Jadi bisa dikatakan keluar dari Solana masuk ke Ethereum seperti itu. Ya, tapi masuk dari Ethereum ini bisa jadi masuknya juga ke Hyperliquid Chain juga atau Hyper EVM. Itu juga masih menarik. Makanya Hype itu juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan lah gitu ya, dan price actionnya juga cukup strong karena hal tersebut. Itu jadi bisa diperhatikan. Kalian bisa lihat lah, rata-rata nih masuknya ke Ethereum, Arbitrum atau nggak Base. Jadi overall tuh kan di Ethereum atau nggak di layer 2-nya ya. Dan salah satu yang sebenarnya outliers, dan ini saya sebenarnya udah sempat mention, kalau misalnya kalian yang join Laba Lab, kalian pasti tahu untuk melihat S atau Sonic token ya. Bahkan saya udah sempat bahas videonya kalian bisa cek ya mengenai Sonic. Nah di sini FTM Sonic, ya dimana sempat saya review sedikit bahwa Sonic itu menarik sebenarnya gitu, dan ternyata dia malah pumpnya cukup besar. Ini 40%, 50% di minggu ini aja gitu. Jadi definitely kalian harus bisa perhatikan juga. Tapi ini akan lebih masuk ke dalam on-chain stuff, ke decentralized finance gitu ya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa explore sendiri gitu. Ini untuk Sonic. Lalu ada beberapa
katalis juga beberapa yang baru teman-teman. Yang baru adalah ada biggest inflow. Jadi kemarin ya sempat ada inflow yang cukup besar masuk ke dalam exchange gitu. Dan biasanya ini menandakan possibility bahwa buying pressure udah masuk ke dalam checks dan bisa jadi mereka akan mulai start buying back again gitu. Itu menjadi salah satu mungkin ya quote on quote kemungkinan ya gitu. Karena yang masuk itu adalah USDT ya. Jadi istilahnya ini fresh cash untuk mungkin masuk. Lalu kita juga bahas ada FTX repayment. Jadi itu juga menjadi katalis juga sih sebenarnya. Nah, jadi overview itu teman-teman. Kita akan bahas beberapa hal lagi, tapi sebelum itu saya mau memberikan teman-teman suatu info gitu ya. Adalah kalian bisa menggunakan sebenarnya USDT kalian dan lain-lain aset kripto kalian sebagai medium transaksi. Salah satunya di Bybit, teman-teman. Kenapa? Karena di Bybit itu mereka ada yang namanya Bybit Card. Ini udah di verify juga sama Mastercard gitu ya. Jadi kalian bisa akses dan kalian bisa mendapatkan cashback juga 10% dengan menggunakan Bybit Card. Caranya gimana? Caranya ya kalian harus apply dulu. Ya, tapi sebelum apply kalian harus pastikan kalian ada exchange Bybit dulu. Gitu ya. Nanti Bybit Card ini akan ke-connect ke dalam funding walletnya teman-teman. Jadi ya kalian kalau misalnya mau transaksi itu yang akan berkurang di situ. Tapi bisa nggak di Indonesia dan lain-lain ini udah available worldwide gitu ya. Tapi memang lebih ke arah di online merchants lah bisa dikatakan. Jadi buat bayar Netflix, bayar Spotify, bayar ChatGPT, itu bisa. Dan kalian akan mendapatkan cashbacknya juga. Kalian bisa lihat detailnya, nanti saya taruh aja detailnya di bawah. Kalau misalnya kalian tertarik, ya memang mau istilahnya USDT kalian buat di spend lah gitu kan, itu bisa juga gitu. Jadi ini sesuatu yang baru dan ini udah available for public. Jadi definitely something yang kalian bisa perhatikan juga. Hanya sampai 31 Maret 2025 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau apply, nggak ada syaratnya sih sebenarnya, ini cuma deposit at least $100 aja ya. Kalau misalnya kartu kalian qualify ya $100 untuk ya memang itu menjadi saldonya istilahnya. Ini untuk lebih detailnya kalian bisa cek aja, istilahnya bisa pakai kripto untuk bayar lah ya. Ini beberapa hal buat TradingView, Prime Video, Spotify, Netflix. Ini menarik dan saya personally udah menggunakannya juga gitu. Nah, ini caranya. Saya akan sedikit share teman-teman mengenai tutorialnya. Bagaimana sih kalian buka Bybit, teman-teman? Ya, ini saya ulang dulu. Kalian buka Bybit, lalu kalian akan pilih ini more, klik more, ya. Lalu kalian pilih lagi di sini adalah scroll ke bawah. Kalian pilih card, ya ada kartu Bybit. Lalu di sini keluar, ya. Lalu kalian tinggal isi aja alamatnya dan lain-lain karena memang butuh KYC istilahnya. Ya, lalu ini kalian jawab aja. Kalian isi detailnya, lalu kalian juga jangan lupa isi referral card-nya, ya referral code-nya. Bisa menggunakan referral code saya juga 24754 kalau kalian memang mau masukkan referral code saya, gitu. Tapi intinya ini free ya, syaratnya ya kalian harus apply dulu, baru nanti tahu qualify atau enggak, gitu. Tapi ya menarik lah, nothing tulus juga sebenarnya kalau memang kalian yang tertarik. Anyway, kira-kira itu dan ya kita akan langsung masuk aja ke dalam lanjutin videonya. Dimana di sini kita akan membahas mengenai Bitcoin cost basis. Ini menjadi salah satu grafik yang penting teman-teman. Jadi perhatikan ini gitu ya. Dimana kalian bisa lihat dari chart ini gitu ya. Jadi ini adalah cost atau harga-harga di mana beberapa entitas ini membeli Bitcoin atau harga rata-ratanya lah. Ada old whales itu paus-paus yang lama itu di kisaran 26.000. Ada new whales, itu paus-paus baru di kisaran 89.000. Makanya kalau bisa dikatakan bottom Bitcoin di berapa? 89.000 bisa menjadi suatu area supportnya juga gitu. Ada miner whale, ya ini adalah miner itu di 58.000 gitu. Dan miner whale ini penting karena kalau misalnya ternyata Bitcoin turun dari 58.000 ya, ini akan sedikit was-was teman-teman. Ya, dan biasanya menandakan bear market kalau memang turun di bawah miner whale balance. Ada juga Binance user deposit di 59.000. Itu juga bisa menjadi area support. Jadi ada dua nih support di kisaran area 60.000 bisa dikatakan. Ya. Jadi ini penting. Dan nextnya ini mungkin mengenai sektor performa gitu ya, performance sector, yaitu adalah real world assets menjadi sektor atau naratif yang memang outperform the market pada saat
market lagi down ini ya, di saat yang lain turun 40%, 30-an persenan, hanya RWA yang mengalami kenaikan, dan memang ini dibantu adalah dua token, yaitu adalah Mantra Om atau Ondo Finance ya. Kira-kira itu. Dan sekarang kita mungkin masuk ke dalam teknikalnya teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Nah, untuk teknikal sebenarnya overall ini sesuai ya teman-teman dengan analisa saya. Kalian bisa lihat di video sebelumnya sebenarnya, di mana kita ada highlight dua level liquidity, ada possibility Bitcoin testing area liquidity di bawah, dan ternyata memang liquidity di bawah itu dites, lalu malah mulai mengalami kenaikan. Dan saya rasa the next target akan di liquidity bagian atas ini 99.000 yang seperti kita bahas di video sebelumnya juga mengenai market update di sini. Jadi kira-kira price action Bitcoin seperti ini. Overall kemungkinan ya kita lihat secara buying pressure-nya bagaimana. Ya bisa jadi dia mengalami penurunan di sini, testing kembali gitu ya, tapi overall akan lebih bullish kalau menurut saya ya. At least kita bisa take out area 99.000 ini. Mungkin by weekend atau besok kita akan lihat aja pergerakan ya teman-teman. Jadi secara simple kalau Bitcoin seperti ini, dan saya rasa saya lihat sekilas juga pergerakan Bitcoin yang cukup signifikan ini membantu beberapa altcoins. Contoh Ethereum juga cukup naik teman-teman, tapi masih belum bisa dikatakan clear breakout juga. Dan kalian bisa lihat dari sini, mana ya? Di sini, di sini, di sini. Ya, beberapa weekend ini kayak istilahnya ada selling pressure juga di sini. Ya kita harus bisa testing breakout inilah. At least kalau misalnya Ethereum bisa breakout 22.800 gitu ya. Breakout ini ya ini akan lumayan mungkin possible testing 3.000, karena kemarin itu waktu kita buat video di hari Senin ya, sedikit fake out sejujurnya gitu ya. Karena ini naik, tiba-tiba dia turun ke bawah lalu langsung reversal ke bawah gitu. Jadi sedikit di fake out. Tapi overall sekarang ini menjadi key level juga, kemungkinan akan testing area tersebut mungkin 2.800. Tinggal pertanyaannya adalah apakah bisa break atau enggak. Ketika break mungkin 3.000 bisa menjadi short term price target ya. Jadi mungkin ini aja sedikit review teman-teman mengenai markets, beberapa berita terbaru juga, dan ya kita juga bahas mengenai kartu Bybit malah ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa share videonya teman-teman, like ataupun subscribe, dan ya see you all in the next video. Bye bye.